Muslim, alhamdulillah pagi hari ini agenda kita adalah berziarah ke Jabal Sur. Satu bukti bahwa Gunung Sur ini mempunyai bukti sejarah bahwa dari sinilah Rasulullah setar untuk berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Seperti apa perjuangan Rasulullah ketika berdakwah di tanah suci Mekah ini dengan banyak cacian, hinaan, bahkan disakiti. Bahkan terakhir Rasulullah sebelum berangkat ke Jabal Sur ini, Rasulullah akan kelak dibunuh oleh 11 pembunuh pilihan dari orang-orang kafir Quraisy jahili. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini memberikan sayembara, siapa yang bisa menemukan Rasulullah akan diberikan hadiah 1000 ekor onta. Seperti apa sejarahnya? Simak terus liputannya di Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Sekali lagi, buat sahabat muslim yang ingin umrah bersama Yayasan Wafiz Al-Amin Center, hanya di sini bersama kami, Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Oke? Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, alhamdulillah, Bapak Ibu sampai ke tempat yang sangat bersejarah, tempat yang menjadi saksi perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang Bapak Ibu itu sudah nampak satu gunung, ya, gunung yang besar. Gunung itu bahasa Arabnya adalah Jabal, ya. Nama gunungnya Sur, jadi Jabal Sur. Di sini sudah ada pamflet Ma'rad Al-Hijrah, ya, satu tempat pameran yang nanti akan dibangun seperti gambar yang ada di belakang Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah Markaz Jabal Sur As-Saqafi atau pusat kebudayaan Jabal Sur, ya, Gunung Sur. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini akan saya ceritakan tentang bagaimana Rasulullah bisa menaiki atau sembunyi di gunung sini atau di Gunung Sur ini. Di atas gunung ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu goa yang cuma muat 2 orang. Ya, goa yang cuma muat 2 orang. Kenapa Nabi sampai ke goa? Karena Nabi bersembunyi. Rasulullah itu rumahnya di Mekah yang kemarin kita sudah kunjungi, yaitu di depan Maulid Nabi, di toilet yang sekarang ini. Dan Rasulullah itu hendak mau dibunuh oleh orang-orang kafir jahili Mekah karena Nabi tidak pernah berhenti berdakwah menyiarkan ajaran agama Islam, sehingga akhirnya saking orang-orang kafir jahil ini kesal dengan Nabi, maka program mereka adalah membunuh. Sehingga orang-orang kafir itu mempersiapkan 11 pemuda yang tangguh untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah sudah diinformasikan oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang proyek, ya, atau tentang rencana orang-orang kafir jahili yang akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya pada malam itu Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Nabi, menggunakan selimut Nabi. Kemudian Nabi bersembunyi keluar dari rumahnya menuju atau menjemput Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi dari rumah berhijrah menuju ke Jabal Sur ini. Di samping perjalanannya Rasulullah selalu membaca salah satu ayat daripada surah Yasin, di mana kata Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di mana kata Allah, kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya sembunyi-sembunyi menuju perjalanannya ke Jabal Sur ini. Nah, kemudian setelah itu barulah para pengepung itu tidak dapat melihat Nabi, dan ketika masuk ke dalam rumah Nabi untuk menyerbunya, sementara yang ada di dalam kamar Nabi yaitu siapa?
Ali bin Abi Thalib. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan, saya bilang tadi, pada waktu itu tidak ada listrik, tidak ada jalan raya seperti sekarang ini. Semuanya serba gunung-gunung tinggi. Nabi berangkat dari rumahnya menuju ke Jabal Sur ini sembunyi-sembunyi ya, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah beberapa lama orang-orang kafir jahili tahu bahwa Nabi sudah kabur dari rumahnya. Akhirnya dikejar oleh Rasulullah terus sampai ke atas bukit ini. Sampai-sampai orang-orang kafir kasih sayembara, siapa yang bisa menangkap Rasulullah, ya, menangkap Rasulullah dan membawa Rasulullah kembali ke kalangan orang-orang kafir jahili, maka akan diberikan hadiah 1000 ekor onta. Ya, 1000 ekor onta. Kalau satu ekor onta umpamanya harganya 50 juta, nah, berarti sudah kali 1000 udah berapa? Ada 50 miliar ya. Hadiah untuk menangkap seorang Rasul. Akhirnya Nabi dikejar sampai ke goa itu. Sesampainya di goa dalam keadaan gelap gulita karena capek ya Pak, naik ke atas, tapi Abu Bakar tetap setia menemani Rasulullah, dan Rasulullah kecapean, tidurlah di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah tidur, karena di dalam goa itu Pak, jadi ada binatang yang menggigit kakinya Abu Bakar. Abu Bakar tetap diam, tidak bergerak sampai ditahan terus. Jangan sampai kalau dia bergerak, Rasulullah jadi apa? Jadi bangun, dipertahankan terus. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, sampailah orang-orang kafir jahil itu ke depan pintu goa itu. Nah, ternyata ketika depan pintu goa ada 3 hal yang bisa dilihat di situ. Yang pertama adalah ada batang pohon yang hidup dalam pintu goa. Kemudian yang kedua ada sarang laba-laba, dan yang ketiga ada burung merpati. Dari dalam goa, Nabi dan Abu Bakar melihat orang-orang kafir itu mondar-mandir depan goa karena tidak ada jalanan lagi. Situ udah buntu. Seandainya orang-orang kafir itu masuk ke dalam goa itu, Nabi pasti apa? Ketangkap. Tapi akhirnya mereka, karena di goa itu ada sarang laba-laba yang tidak rusak, ada merpati juga yang sedang mengerami telurnya, nggak mungkin ada orang yang masuk ke dalam goa ini. Kalau ada yang masuk, berarti sarang laba-labanya apa? Rusak, atau burung merpatinya juga kabur. Maka akhirnya mereka bersepakat, di sini nggak ada orang yang sembunyi. Padahal ketika mereka masuk saja ke dalam goa itu, Nabi dan Abu Bakar sudah ketakutan di dalamnya. Sehingga Allah berfirman, wala takhaf, la tahzan, wala takhaf, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, Allah pasti akan bersama kita. Nah, para bapak hadirin sekalian, disinilah akhirnya gunung ini menjadi bukti sejarah, termasuk juga burung merpati. Makanya di sini banyak sekali burung merpati, ya, karena burung merpati itu adalah satu bukti sejarah yang bisa menolong, membantu, menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari gunung ini Nabi berangkat berhijrah ke kota Madinah, ya, ke kota Madinah. Dengan apa Nabi dari sini ke kota Madinah? Dengan mengendarakan onta. Onta siapa? Onta terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini satu sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Dalam dakwanya siap mengorbankan jiwa, raganya, darahnya, siapkan juga mengorbankan hartanya, karena harta terbaik onta terbaiknya Abu Bakar dikorbankan untuk Nabi berjalan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga betul-betul onta ini menjadi onta terbaiknya. Nanti seperti apa Rasulullah ketika sampai di kota Madinah. Dan nanti ibu juga bisa bayangkan betapa jauhnya kota Madinah dari sini, 450 km. Kalau dari kita Jakarta Semarang, mengendarai ini apa? Onta, ya. Dan ini satu sepak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di tempat yang berkah ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan. Menghadap sana Bu, kata Ka'bahnya di sebelah sana. Ya, angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian,
kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir, yang duduk, yang datang ke tempat berkah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, tetap posisi yang seperti itu ya, jangan bergerak.